Seberapa pentingkah adanya gigi di dalam mulut kita? Gigi adalah salah satu komponen yang penting dalam tubuh. Beberapa fungsi gigi antara lain untuk menunjang estetika atau penampilan, membantu menggigit atau mengunyah makanan, serta membantu proses berbicara. Berikut adalah akibat dari kehilangan gigi. Yang pertama, sulit mengunyah makanan, sendi rahang terganggu, gigi sisa mudah goyang dan lepas, bergesernya sisa gigi di sebelahnya, gigi menjadi kotor, dan yang terakhir adalah mengganggu penampilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga gigi yang tersisa di dalam mulut sebaik mungkin, serta mengganti gigi yang hilang dengan gigi tiruan. Untuk menghindari dampak kehilangan banyak gigi, maka penting untuk memakai gigi tiruan, mengetahui waktu pemakaian, dan mengetahui cara merawat dan membersihkan gigi tiruan. Mengapa penting menggunakan gigi tiruan? Yang pertama, karena meningkatkan daya kunyah. Yang kedua, menghindari gangguan sendi rahang. Yang ketiga, mencegah kehilangan gigi lebih lanjut. Dan yang keempat, untuk estetika atau penampilan. Kapan waktu pemakaian gigi tiruan? Gigi tiruan dipakai setiap hari, kecuali saat tidur di malam hari. Lalu bagaimana cara merawat dan membersihkan gigi tiruan? Langkah pertama, lepaskan gigi tiruan sebelum tidur di malam hari. Langkah kedua, rendam pada air hangat semalaman. Dan jangan menggunakan air panas karena dapat mengubah bentuk gigi tiruan. Langkah ketiga yaitu gosok semua permukaan gigi tiruan menggunakan sikat gigi dan sabun. Jangan menggunakan pasta gigi atau deterjen karena dapat mengikis permukaan gigi. Langkah keempat, cuci dengan air mengalir dan gigi tiruan siap dipakai kembali. Hal penting lainnya adalah kontrol rutin ke dokter gigi. Mengapa penting? Karena untuk mengetahui apakah gigi tiruan masih layak pakai atau ada kelainan di dalam rongga mulut. Jangan lupa lakukan kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya tetap bersih dan sehat. Lalu, bagaimana dengan sisa gigi yang masih ada? Bagaimana cara menjaga kebersihan gigi tersebut? Dan adakah konsumsi makanan yang harus dihindari? Berikut adalah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah pertama, gosok permukaan depan gigi dengan gerakan dari gusi ke gigi. Langkah kedua, dilanjutkan untuk gigi bagian belakang dengan gerakan memutar. Langkah ketiga, gosok permukaan dalam gigi depan dengan gerakan mencungkil. Dan langkah keempat adalah menggosok permukaan yang berfungsi untuk mengunyah. Setelah itu, cukup berkumur 1 kali saja untuk membersihkan sisa pasta gigi. Yang perlu diingat adalah sikat gigi dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Selain menggunakan sikat gigi, penang gigi atau dental floss juga dapat digunakan untuk membersihkan sisa makanan pada sela-sela gigi. Konsumsi yang harus dihindari atau diberhentikan, misalnya coklat, kue manis, roti, permen, soda, minuman manis seperti es teh, kopi, dan minuman berperisa lainnya. Jangan lupa untuk konsumsi air putih sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter per hari. Anjuran lainnya adalah berkumur dengan air putih setelah makan makanan manis, perbanyak konsumsi sayur dan buah, serta rutin melakukan senam mulut. Nah, gimana sih cara menjaga kebersihan gigi dan mulut selama pandemi? Sikat gigi minimal selama 2 menit
selama 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Bersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi atau sikat interdental. Kemudian ahli perawatan gigi juga menyarankan untuk penggunaan obat kumur. Ganti sikat gigi setidaknya tiap 3 bulan sekali. Kemudian selama pandemi, kunjungan ke dokter gigi ditunda dulu ya. Perbanyak makan makanan yang bergizi dan konsumsi air putih, serta hindari dan kurangi asupan gula juga asam. Berikut adalah kenapa sih penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Karena mulut yang sehat mencerminkan pribadi yang sehat. Ini adalah situasi yang masih diperbolehkan ke dokter gigi selama pandemi. Hanya untuk kasus darurat seperti nyeri hebat, bengkak, sariawan lebih dari 2 minggu, pendarahan, nyeri semakin sakit, dan gigi patah. Gigi yang lepas, trauma pada wajah, dan pendarahan yang tidak berhenti. Ini adalah tindakan yang masih boleh dilakukan oleh dokter gigi, yaitu hanya pada kasus emergensi, pemberian obat, penambalan sementara, pencabutan tanpa komplikasi, dan untuk kasus non-emergensi ditunda dulu ya. Berikut adalah contoh-contoh kasus yang non-emergensi. Gigi ringan, sakit pada gigi bungsu, gigi sensitif, gusi berdarah, sakit saat menggigit, sariawan, dan masalah kawat gigi. Kenapa sih pergi ke dokter gigi selama pandemi beresiko tinggi? Karena tindakan kedokteran gigi umumnya menghasilkan percikan air dan udara. Kemudian, tindakan juga membutuhkan komunikasi tatap muka, sehingga berhubungan dengan air liur, darah, dan cairan tubuh yang lain. Demikian video kali ini, semoga kita tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut kita di masa pandemi COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Tidak lupa juga berkunjung ke Puskesmas Aik Habir Kota Sibolga. Terima kasih.